tuyul. Ini cerita Berapa banyak yang rumah? dari 100 terus hilang 200 sampai 500 sampai sejuta. Banyak di Nusantara di tempat kita, negara kita. Iya, di Aceh, kebal loh. Bambu runcing, ini diwarisin ini ilmu orang-orang tek, kunyang, kepalanya doang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi sama Abang Ukon dalam tayangan ya pasti adanya hanya di YouTube Abang Ukon Official. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai nih. Ada tamu. Siapa namanya Mas? Fikri lah. Fikri namanya. Nah, Fikri ini ada beberapa cerita yang pengalaman hidup. Pengalaman hidup, mistis, horor, Wah, campur aduk. Mistis, horor, campur aduk. Oh, gimana? Boleh cerita nggak sedikit nih biar teman-teman juga mungkin ada cerita yang sama nih. Iya. Gimana? Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman yang sama juga di luar sana gitu kan. Ini terkait mistisnya nih, horornya lebih ke tuyul. Ini cerita kalau kurang lebih sih 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Jadi kebetulan saya baru pindah rumah. Rumah tersebut orang tua saya baru bangun. Sempat kosong sekitar setahun. Jadi setahun proses pembangunannya, setahun kosong, dan kita setahun yang berikutnya baru kita tempatin. Jadi kondisinya ketika baru kita tempatin rumah saya waktu itu terasa memang sedikit angker meskipun rumahnya kondisinya baru gitu. Jadi hawanya tuh berbeda dengan rumah-rumah normal ya. Jadi yang saya rasakan di situ gangguannya selain yang dirasa agak menyeramkan itu kehilangan uang. Jadi, sering sekali. Berapa banyak yang uang? Dari 100 terus hilang 200 sampai 500 sampai sejuta paling tinggi gitu. Ya kita udah setiap hari minimal 100-200 itu kok kenapa nggak nabung di bank aja simpanan rumah ya. Iya Pak. Ya, jadi rumah tuh suasananya jadi mencekam. Jadi orang tua nuduh saya nuduh adik saya. Oh, jadi masalah-masalah. Jadi panas hawanya gitu. Karena kan memang sensitif uang meskipun sama orang tua, sama saudara, uang itu sensitif. Iya, pasti. Gitu. Jadi kita tuduh-tuduhan mengenai siapa yang ngambil nih gitu. Akhirnya dari keluarga sudah sama-sama saling mengetahui dan mengaku nggak ada yang ngambil. Akhirnya semua ditanya nih kejujurannya. Enggak, semua enggak lah ya. Iya, enggak ada. Akhirnya, dan itu enggak ada orang lain selain keluarga. Enggak ada. Yang ada yang masuk? Enggak ada juga, Pak. Enggak ada. Solusinya kita nanya ke Ustadz. Nanya ke Ustadz. Ini gimana nih Ustadz? Waktu itu kita cari tahu, kebetulan ada informasi dapat dekat rumah memang ada Ustadz yang ngerti, yang bisa karena dia juga sebelumnya membuka pengobatan. Teman kita mengajukan untuk mencari tahu tentang kondisi yang kami alami, bukan lebih penyakit tapi lebih gangguannya kehilangan uang dan lain-lain. Beliau menceritakan bahwa di rumah itu memang jadi kayak peternakan tuyul. Ada ternak? Ya wallahu alam Mbak, namanya itu kan. Maksudnya ada yang pelihara? Kalau beliau bilang ada yang pelihara dan ada yang memang situ sudah beranak pinak. Gitu Mbak. Jadi yang beranak pinak sebenarnya nggak terlalu usil. Nah yang dari luar ini, eksistensi ini yang memicu gitu Pak. Jadi ketika yang dalam ini sebenarnya
nggak ngutil, akhirnya karena di luar dari sering ngutil ngikut juga Bang. Oh gitu, ikut-ikutan deh, lu ambil dong. Iya, Ustaz tersebut menyanggupi untuk melakukan pembersihan di rumah. Oh gitu. Iya, waktu itu Ustaz tersebut memiliki anak anak didiknya ya, ada berapa orang, sekitar 10 datang ke rumah kita. Anak santrinya, ya anak santrinya kita dijadwalkan untuk pukul 12 waktu itu. Jadi kita disuruh siapin segala macam waktu ya, khususnya jam 12 malam proses pembersihan. Kita disuruh kumpulin botol, terus sediain botol lah gitu. Jadi nanti dia dimasukin ke botol semua itu tuyul-tuyulnya. Jadi kalau kata beliau melihatnya macam-macam tuh Mbak, selain tuyul itu. Apa aja? Ada ular segede pohon kelapa, ada genderuwo, ada pocong, ada kuntilanak. Ya, itu rumah apa kebun sih? jadi sebelumnya memang tempat sampah. Oh, Itu rumah sebelumnya rumah itu sebelum dibangun memang tempat pembuangan sampah, ada ya. ada pembuangan ya kotoran, Ya. air, comberan Ya. segala Ya. macam gitu. Mungkin orang dulu buang ke situ apa Ya. kita nggak tahu Karena lah. memang tempat-tempat pembuangan sampah, tempat-tempat pembuangan istinja, tempat-tempat yang memang kotor ya, itu apalagi seperti kandang kambing, bekasnya mungkin kandang kuda dan sebagainya, itu memang sering sekali dijadikan tempat tinggalnya makhluk-makhluk tersebut, jin-jin tersebut. Gitu. Makanya mungkin setelah dibangun ya masih ada yang menetap di situ. Seperti itu. Terus akhirnya Ustaz tersebut kewalahan juga sebenarnya. Oh, kewalahan. Kamu punya 10 santri. Jadi ya kita diminta untuk mau melihat, menyaksikan secara batin, tapi kami sekeluarga nggak menyanggupi karena ya takutnya ada efek selanjutnya. Jadi kita menyerahkan untuk ke Ustadz aja untuk mengerjakan itu waktu itu. Akhirnya selesai sampai kurang lebih jam 3, hampir mau subuh, mereka izin pulang. Saya dapat kabar kalau Ustadz tersebut diserang juga di masjidnya gitu. Oh, selesai penanganan di rumah, akhirnya terus ke masjid, diserang semua gitu. Jadi 3 bulan tuh lebih baik dari sebelumnya gitu, karena kan kita sudah mengalami hampir 3 bulan itu yang itu babak belur gitu. Nah, ternyata 3 bulan lewat, 3 bulan pembersihan, muncul lagi kehilangan lagi. Iya, kehilangan. Banyak yang hilang ya? Balik lagi makin besar nominalnya. Makin besar. Berapa hilang? Kalau dihitung ya banyak, karena kan dia ngambilnya cepat. Yang biasanya 100 nih, 200, 300 gitu. Jadi waktu itu bapak saya sampai kesel dalam arti penasaran nih. Saya tungguin nih gitu katanya. Udah kita ngecek, kata bapak sih bilangnya bapak begadang gitu kan, ada bunyi ketik gitu. Ya udah akhirnya hilang pas dicek. Kedengeran bunyinya. Jadi dia ngambilnya kedengeran. Jadi kan itu di dompet ditaruh dekat beberapa botol parfum. Nah, ketika dipukul jam 11 itu bunyi ketik gitu. Nah, bapak saya langsung buru-buru bangun, nyalain lampu segala macam, pas dicek di dompet hilang banget. Itu. Nah, gangguan yang makin besar itu ke saya gitu. Gimana? Jadi ketika saya selama di rumah tersebut, saya tuh merasa panas hawanya. Jadi sering sakit, badan sakit, panas di area punggung itu kayak hawanya panas. Kemudian tidur itu gelisah, dan saya sering mendengar suara anak kecil lari. Gitu-gitu. Iya, lari. Keseringan kemana? Di kamar, di atas atau dia muter-muter di bagian rumah, semua ruangan. Semua rumah, bahkan seringnya di kamar saya juga. Jadi dia itu main ke kamar, terus ke luar ruang tamu kayak gitu. Jadi memang yang saya dengar ini anak kecil gitu. Dan beberapa orang-orang yang mungkin lebih sensitif dari saya itu mengakui dan selalu mengingatkan saya gitu, banyak anak kecil ya di sini ya gitu. Oh, yang sensitif nih. Iya, banyak anak kecil. Dan pernah
mengalami santet? Santet pernah saya. Waktu sebelum saya pindah, saya tinggal di rumah yang lama. Itu pun kondisinya memang ya rumah biasa gitu. Kalau saya lihat itu kondisinya bukan karena kita dari rumah itu, tapi ini dari kerjaan orang tua. Jadi banyak yang kurang suka dengan adanya bapak saya di kantor ya. Gitu. Jadi mungkin ada kiriman, kami sekeluarga sempat lumpuh. Hah? Sempat lumpuh. Sekeluarga? Sekeluarga. Dan itu pun bergantian. Yang percaya santet itu bagaimana, tapi itu ada sesuatu yang memang orang, khususnya orang-orang yang punya hati jelek ya, maksudnya itu menggunakan segala cara untuk menjatuhkan seseorang melalui media itu, karena dia tidak berani untuk terang-terangan. Jadi ya itulah sifat setan gitu loh. Jadi orang tua saya itu tidak disukai di kantor dan dia diserang. Nah, begitupun keluarga kami yang dirasa waktu itu baik-baik saja, sehat, kaki nggak ada yang sakit, punya riwayat macam-macam, stroke itu nggak ada. Tahu-tahu sakit, nggak bisa jalan. Semuanya seluruh badan nggak bisa jalan. Waktu itu alhamdulillah ada orang tua dekat rumah yang bisa bantu gitu. Waktu itu saya disyaratin beli ayam. Jadi syariatnya ya syaratinnya gitu. Jadi penyakit di tubuh dipindahin ke ayam gitu. Di istilahnya apa ya, di media mediasinya ke ayam gitu. Jadi akhirnya dipindahin, terus kita dibakarin sama daun pohon aren ya, aren kering itu dibakar, itu serusap semua badan. Nah itu tunggu sehari 2 hari udah bisa enakan, bisa jalan gitu. Kami masih dapat keberkahan sama Allah, bisa sehat sampai saat ini meskipun cobaan banyak. Mau yang meledak di atas darder nah sering. Jadi ledakan itu bukan di petasan, bukan ada yang masak. Iya. Goib ya. Berarti ada tuh ledakan tuh ada. Meledak dia. Kalau orang pakai rasio akal sehat tidak pakai ini ya nggak mungkin. Ya. Karena ini yang cerita langsung kan, saya juga banyak cerita teman-teman pasien-pasien saya yang cerita ketika akan ada serangan sampai dan sebagainya, pasti selalu ditandai dengan adanya ledakan atau penutupan di atas rumah. Ya. Ada yang sampai plafonnya jebol, bolong, hancur. Ada juga nggak ada kerusakan, cuma ledakan. Keluarga juga lihat nggak ada apa-apa. Ada gitu. Ya. Nah, saya kan dengar sendiri. Dengar. Kejadian selain ledakan di rumah apa yang pernah ditemukan buhul kah atau apa? Dulu buhul pernah ada lihat, cuman bukan di rumah bang, gitu. Jadi lebih kayak bungkusan gitulah, putih gitu. Dan itu kondisinya memang yang diincar saudara, kayak gitu. Jadi waktu itu namanya orang awam ya, kita pikirnya apa ini gitu. Ternyata itu media untuk nyantet gitu. Gitu. Waktu itu ada ustadz pernah nemuin kayak gitu bang. Di rumah saudara. Oh, rumah saudara. Iya. Jadi kayak diikat-ikat gitu, pakai kawat gitu. Itu kayak orang gitu. Gitu ya, akhirnya dilebur, mau nggak mau. Dibakar. Itu. Ya, tadi cerita tuyul, santet juga ngalamin ya, suara ledakan, sudah mendengar ya, iya. Mengalami ya, kayak gitu teman-teman. Jadi sampai kapanpun, sampai kiamat, ya sampai kiamat lah ya, itu tetap ada. Karena dari zamannya sebelum kita nih, bahkan dari zamannya Rasulullah SAW sudah ada yang namanya santet. Dulu di sana ahli nuju, ahli tenun, ahli tiup-tiup tuh. Tiup-tiup itu artinya orang-orang yang meniupkan sesuatu pada benda yang ingin tujuannya adalah mencelakai orang. Ya, kalau sini ada yang bilang santet, ada yang
teluh ya, guna ya, bagian dari sihir, bagian dari ilmu hitam ya. Tujuannya adalah langsung pasti celakai orang dong. Apakah orang itu dibuat sakit, terus ada sakit aja, ada yang mikirin dengan cara sakit-sakitan terus hartanya sampai habis, ada yang begitu baru mati, ada yang langsung mati ya, ada. Jadi kalau orang berpikir rasional, berpikir hanya ini pakai akal, agak mungkin ya. Bahkan ada yang tidak ada santet itu, nggak ada yang begitu seperti itu. Tapi jelas-jelas dalam Al-Quran sudah tertulis ya, banyak riwayat, banyak hadis, banyak juga yang menceritakan dari kisah-kisahnya para nabi, banyak juga kisah-kisah yang menceritakan dari para sahabat, banyak juga cerita dari para wali-wali ya. Mungkin guru-guru kita, saudara kita, tetangga kita, mereka orang-orang yang berpikir rasional, nggak percaya begini goib. Sekarang hidup kita goib, kita nggak tahu apa-apa. Rezeki goib, mau rezeki uang, mau rezeki kesehatan goib. Terus secara berpikiran orang-orang hanya berpikiran ini pakai akal, tidak pakai hati, semua akan dipukul rata. Artinya nggak ada lah yang kayak gitu. Nggak mungkin. Karena kenapa dia bilang begitu? Ya wajar, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka tidak tidak meyakini adanya hal yang semacam ini, santet teluh, pelet, guna-guna dan sebagainya? Wajar, karena mereka belum mengalami dan belum melihat secara langsung. Tapi banyak orang-orang kita yang mengalami hal semacam itu, baik dirinya, baik keluarganya, orang tuanya, saudaranya, tetangganya, kawannya, pasti banyak dulur yang lain, teman-teman yang lain. Ini jangan salah, di Nusantara, di tempat kita ini, di negara kita, itu kuat mestinya. Kuat. Ya mungkin orang berpikir kalau nggak ada tuh ilmu rawangan teknik, karena kan yang ditayangkan konten-konten nih, ya itu mah sebagai hiburan. Sebenarnya yakin di negara kita ini, di Nusantara ini ada, cuma orang tidak semua tahu. Masih banyak yang punya ilmu batara kara, ilmu rawa rontek yang diputus nyambung lagi, ada, pasti di Nusantara ada. Dan dukun-dukun teluh, dukun-dukun santet juga banyak, tapi mereka tidak diekspos. Mereka ada di tempat-tempat terpencil, pinggir, nggak mau dipublikasikan bahwa saya ini. Bahkan sampai ada perang-perang dukun, nggak ada. Mereka artinya tidak akan pernah mau diekspos. Itu sudah pasti ada. Banyak yang kayak nemuin saya kasus, saya ke daerah ini, daerah ini, ya memang di kampung itu terkenal ilmu hitamnya ini, dan orangnya pun sudah diwarisi ilmunya dari bapaknya ke anaknya, turun temurun. Dan di Nusantara banyak, jangan salah, banyak. Jangankan cuma ilmu santet, ilmu kebal juga banyak di Nusantara. Ya mungkin yang di peragaan, yang diuji-uji tes itu jebol ya, karena ilmu ini bukan buat dites, bukan dibuat buat percobaan. Ya. Negara kita, ya dulu perang, tahu kan sejarahnya pakai bambu runcing. Sakti dong, sakti. Lawannya bedil, lawannya basokan, meriam. Ada kan cerita tuh sejarah perang dulu, ditembakin mempan sampai naik ke pagar, sampai katanya ada jimatnya nyangkut dan sebagainya. Nah, berarti di negara kita dari dulu bahkan ada yang diwarisi ilmu itu punya mereka. Padepokan, perguruan itu yang masih mendalami, mempelajari, menjaga tradisi ilmu tersebut, melestarikan ilmu tersebut, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk ditonjol-tonjolkan, dan bukan untuk pembuktian.
tas enggak begitu. Ilmu yang benar-benar jaga. Ya banyak sih ya. Kalau saya sih sampai sekarang meyakini. Karena Abah juga pernah belajar. Gitu ya. Kenapa ketika ada orang ngetes tenaga dalam terus jebol? Kenapa? Karena serangan itu akan menjadi penolak ketika orang tersebut emosinya berlebihan dan membencinya berlebihan. Abang ini punya ilmu tenaga dalam, belajar pelatihan daripada itu pada sebagian perguruan. Kalau saya bisa aja bang dipukul. Kalau saya mukulnya nggak pakai tes penuh hati emosi, kalau sebelum hati membenci apa? Nah sebelumnya ingin mematiin abang lah. Jebol bang, jebol, pukul. Tapi saya niat mau bunuh abang, benar-benar saya mau matiin abang. Karena ada hantaman penolak, ada energi yang dalam tubuh kita nih. Perisai itu akan mantul, mental tuh. Dan ilmu-ilmu seperti ini yang pernah orang bilang katakan ilmu, maaf ya, ada beberapa yang mengatakan ilmu laduni dan sebagainya. Ya, abang meyakini itu ada dan memang tidak untuk dipraktekkan, ditonjolkan ataupun untuk diperagakan, apalagi buat di tas-tas tujuh jebol. Kalau sudah jebol, artinya bukan berarti ilmu itu tidak bisa atau tidak bermanfaat, bukan, salah. Tetap bermanfaat, tetap berfungsi ketika akan dibutuhkan. Makanya perlunya ada pelatihan, perlunya mursyid, perlunya pembimbing dari arah-arahan padepokan, perguruan silat ini, itu perlu kayak gitu. Makanya pesannya kan selalu jangan dipakai buat macam-macam, dipakai buat ini dan sebagainya. Nah kayak gitu. Banyak di Nusantara di tempat kita, negara kita. Iya, di Aceh, kebal, bambu runcing, tusuk-tusuk. Coba teman-teman buka di YouTube, kira ya. Itu tradisi daerah. Bukan cuma bambu runcing, pisau, bandar. Di Aceh tuh. Jaga tradisi, bukan buat gaya-gayaan, bukan buat apa sakti-sakti ya. Bukan anti-sakti, anti tas-tas. Jaga tradisi. Karena ada waktu-waktunya dia melakukan itu. Ketika melestarikan budaya, mungkin tanggal harinya di kampung itu ataupun apa miladnya mereka lah. Itu kan dipamerkan, diperlihatkan. Tusuk-tusuk. Bener nggak? Nggak apa-apa. Kalimantan juga sama. Iya, Kalimantan. Wah, lebih ini lagi sama. Di Banten juga debus, silet, apalagi tusuk jarum, tapi lidahnya lidah beneran, bukan lidah karet beli. Kemarin ada tuh lidah karet beli. Di Lajana namanya betul. Lidahnya beneran, terus tembus. Borok, pisau, segala macam, anti api. Terus di daerah mana lagi? Setiap daerah di Nusantara ini ada. Jangan gara-gara begini satu hal pembuktiannya jebol, semua dipukul rata. Salah bro. Matematika, orang ahli matematika lawan matematika. Iya dong. Dokter ya lawannya ilmu kedokter. Nggak bisa. Kalau ilmu yang sulap ya lawannya ilmu sulap. Pantas lah itu dilawan ilmu sulap. Tapi nggak bisa ilmu sulap dilawan dengan ilmu hikmah. Nggak bisa. Nggak akan. Tahu-tahu nggak nyampe. Berarti Bener. balik lagi ke adab ya Pak. Satu. Adab. Nah, jadi kalau apa sih orangnya dari dulu ya menghargai lah. Kamu melakukan ini, aku ini silakan aja. Semua juga dijaga. Terus ada orang yang benci Abah dengan cara Abah. Abah juga dibilang, wah lo sama aja, lo nipu dan sebagainya. Masing-masing punya pandangan yang berbeda, pandangan yang sama. Abah menghargai kayak gitu, silakan aja. Cuma disuruh 3 sih. Pertama, ketika ada orang datang, kita tolong, bantu. Dan ikhtiarnya dengan doanya, dengan tenaga dan kemampuan yang kita bisa. Toh, Abah tidak pernah mengemis. Ayo lu berobat sama gue. Ayo lu berobat sini. Enggak, Abah nggak pernah mengemis begitu. Mereka yang datang sendiri. Mereka yang meminta ikhtiarnya. Tugas Abah cuma bantu ikhtiarnya. Bicara kesembuhan, nah buat praktisi pengobatan ini. Bicara kesembuhan, Allah, bukan kita. Jangan yakin berobat sama saya sembuh, salah. Allah nyembuhin, buat kita ikhtiar. Kalau nggak sembuh, jangan dituntut.
sabar lagi terus lagi berikhtiar, doa yang sama lagi bentuk doa. Loh, jangankan di pengobatan alternatif, di dokter pun sama. Ada yang orang berobat, habis berobat habis pasti meninggal. Ada yang baru masuk rumah sakit, berobat meninggal, ditutup rumah sakit, enggak. Kalau semua alhamdulillah, berarti Allah masih mengizinkan dia untuk bertobat. Kita dikasih umur panjang nih, suruh bertobat. Bukan dikasih umur panjang, berleha-leha, salah. Jadi kita dikasih umur panjang sama Allah, dikasih kesempatan kita untuk bertobat. Kalau saat itu masuk rumah sakit, dioperasi, terus meninggal, itu sudah terjadi, rezeki sudah terputus. Kalau orang berobat ilmiah dengan penyakit, terus dia meninggal, berarti dia rezeki sudah habis. Betul nggak? Semua kita manusia, baik dokter maupun praktisi pengobatan alternatif, tugasnya cuma bantu ikhtiar doang. Kesembuhan dari Allah, ya, kesehatan semua dari Allah. Yang memberikan umur panjang Tuhan Allah, ya, bukan kita. Banyak kejadian-kejadian yang pernah saya tangani, dan banyak juga beberapa tayangan yang baru tayang ya tarik, ya, banyak tayangan saya tarik karena si pasien amat takut. Nah, kejadian baru beberapa hari tayang waktu itu, ada beberapa tayangan-tayangan juga yang memang karena memang profesi ya. Ada salah satu profesinya dia pengacara juga, dia dosen juga, ada juga beberapa ada instansi TNI, pemerintahan dan kepolisian dan sebagainya. Pernah ada, cuma mereka tidak mengekspos karena ekstrimnya luar biasa. Ada sedikit cerita mengenai waktu abah pengobatan penelitian di Jakarta. Dia salah satu, maaf saya tidak sebut namanya, tapi yang jelas profesinya dia adalah dosen dan dia adalah pengacara. Ketika itu abah diundang tempat dia, mobil abah baru sampai di parkiran depan karena jaraknya lumayan dalam, nggak masuk mobil. Abah bertiga kalau tidak salah sama supir dan kameramen abah. Turun dari mobil, dia sama temennya ada dua orang temennya nginep di situ. Temennya nginep, dampingin karena abah mau ke situ. Baru mau dibuat kopi gelas. Dia cerita dia belum diisi, hancur, kata pecah gelas, perang benturan. Nah, selesai itu baru abah melakukan pengobatan. Di situ abah nyampe, gelasnya hancur banget tadi ya. Alhamdulillah, saya bilang. Selesai itu basa-basi, terus langsung penanganan karena tumbalnya adalah pertama orang tuanya sudah meninggal. Terus waktu itu juga ada ininya dia meninggal juga, dan tahun itu dia jadi tumbal meninggal. Jadi santetnya santet tumbal, mati nyawa tahun di sini. Ini dari Sumatera. Dari Sumatera. Setiap hari gangguannya di rumah ada. Setelah ada mekanisir, terus dianya sudah di luar kendali, dia ngamuk-ngamuk, udah kesurupan lah. Sebenarnya sudah si jinnya sudah menguasai fisiknya dia. Ada di satu ruangan yang muncul buhulnya. Dan satu ruangan yang abah tidak memasuki ruangan tersebut. Ini temannya saksi nih. Wallah, temannya saksi, nyaksiin. Dia bilang, wah itu di kamar sebelah asap. Jadi keluar dari lantainya itu asap semua. Asap semua. Dia menunjukkan itu energi. Iya, satu kamar itu asap semua. La haula wala quwwata illa billah. Selesai itu sudah penanganan selesai, abah pulang. Temennya kan nginep 2 orang di situ. Abah pulang setengah 12 kalau tidak salah. Terus jam setengah 2 ada yang gerek-gerek besi dari dapurnya kan. Temennya dengar, dia juga dengar. Rek, sampai tutup itu katanya. Digrek. Keluar. Terus dapat kabar paginya, entah jam berapa, abah lupa, infonya jam 10-an mungkin ya. Abah lupa karena waktu itu dia datang kemari. Setelah kejadian itu dia datang ke sini, nyampe ke abah. Bah, setelah penanganan abah begini-begini, malamnya paginya dukunnya meninggal. Nah, terus tayangan ditarik. Ya, ekstrim. Karena banyak sih kejadian selain itu juga yang ekstrim. Karena ketakutan dari keluarga, pihak keluarga minta ditarik tayangannya, apa tarik. Jadi kembali lagi, Indonesia ini kental banget dengan ilmu supernatural ya. Kalau dari dulu, kita zaman kerajaan loh. Ya, dari zaman kerajaan loh. Dari zaman animisme, dinamisme ya. Terus keyakinannya kental, kejawaannya kental, ilmu-ilmunya kental. Jadi nggak ada tuh yang
nggak mungkin aslinya, nggak mungkin nggak ada di Nusantara, di negara kita semua ada yang dibekelin, diwarisan ilmu ini, diwarisan ilmu ini, ilmu rontek, kunyang, kepalanya doang hilang, terbang, masih banyak. Apa itu bohong? Ada. Banaspati dan sebagainya itu banyak. Dan negara muslim. Itu pembuktian, lu aja soal bukti sendiri. Iya, memang. Jadi gini. Terus bahas mengenai tadi abang akan cerita tentang buhul, ditemukan buhul. Buhul itu artinya penghubung. Benang penghubung. Artinya gini, alat media sesuatu yang digunakan oleh dukun yang ingin melakukan dijadikan sarana media untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Gitu ya. Bisa berupa misalnya bagian dari tubuh kita nih misalnya. Misalnya pakaian. Saya nih ada orang datang ke saya. Bah, tolong dong santet si Iki. Terus orang dukun tersebut bilang misalnya punya baju juga pakaian atau celana yang pernah dia pakai. Wah ada nih. Oke, jadi pakaian yang pernah dia pakai bisa dengan bekas keringat dia. Ataupun pakaian yang dia punya, yang sering dia pakai dan bukan tidak ada keringat dia. Tidak ada keringat Iki. Pakaian nih, mau baju, celana, underwear, pakaian dalam bisa jadi alat sarana media. Dia santet. Ya. Terus juga ada sarana juga yang media mungkin dari kuku, rambut, ada. Jadi secara identiknya ini nggak meleset, pokoknya langsung tertuju gitu ya. Seperti kejadian ketika Rasulullah SAW pernah disantet dengan media pukul melalui rambutnya beliau. Jadi ada namanya di namanya kalau nggak salah Labid. Labid ini nyuruh anak kecil ke rumahnya Rasulullah. Rumahnya Rasulullah, didapatilah amanah kecil tersebut sisir bekas digunakan Rasulullah, dan di sisir itu ada rambutnya bukan Rasulullah. Nah, sisir rambut itu diambil selama anak kecil tadi, diberikan ke si Labid. Lalu Rasulullah SAW disantet melalui perantaran rambut tersebut. Nah, selain itu ada lagi jadi santet ini bisa mencelakai fisik orang dengan cara membuat sakit fisiknya, sakit organ tubuhnya, sakit orang yang nggak lumpuh bisa bikin lumpuh kayak tadi. Orang cacat bisa orang nggak cacat bisa dibikin cacat. Orang nggak buta bisa bikin buta. Orang nggak bisa ngomong bisa bikin ngomong. Nggak bisa bikin ngomong. Orang jalan nggak bisa bikin jalan. Orang tangannya nggak bisa bikin megang. Atau mungkin orang yang kulitnya mulus dibikin hancur. Orang yang seluruh tubuhnya. Macam-macam. Atau dibikin belatung dan sebagainya tubuhnya. Karena bagian alat tersebut dijadikan sarana media bunuh tersebut sebagai penghubung mencelakai target kepada si korban. Ya. Terus ada lagi dengan buhul yang menggunakan sarana telur. Bisa sarana telur, ada yang menggunakan sarana foto. Oh iya, saya pernah lihat. Ya. Biasanya kalau sarana telur atau sarana foto ini, ataupun juga pakaian dalam, ataupun bekas softtek nih buat perempuan, hati-hati buang softtek sembarangan, hati-hati, darahnya bisa atau bekasnya bisa digunakan untuk mencelakai. Ya, ini bisa biasanya orang gunakan telur tersebut ditulis itu dirajah di telurnya, dijam-jamnya dengan nama-nama tersebut, di mantra-mantra. Selain telur tadi apa? Tadi misalnya bisa juga bagian tadi itu tubuhnya, ya, bekas underwearnya juga bisa, atau bekas tadi darah haid nih, itu bisa digunakan sebagai sarana orang tersebut untuk mencelakai, misalnya seperti dia mau memelet, ya, misalnya bisa dengan cara itu, dengan cara media tersebut dipelet. Nah, media tersebut menjadi alat untuk memelet orang. Jadi ketika kena, terngiang-ngiang. Kepikiran terus. Yang punya suami mungkin suaminya kabur, dibawa ikut ke perempuan lain, ataupun yang istrinya suami bisa ditinggal,
Dibikin hancur bikin pokoknya. hancur. Seperti kejadian pasien Abah di YouTube Abah sudah ada itu. Sampai lupa suaminya, meninggalkan suaminya, kabur. Nah, ada lagi yang sehingga sukmanya terikat. Jadi pikirannya, batinnya, hatinya semua kepada orang yang tersebut. Ada juga yang pakaiannya dia, ada tuh dia tuh pernah penyelam menemukan suatu bungkusan, begitu dibuka buhul. Itu kalau nggak salah pakaian atau apalah, juga ada nama itu buhul namanya, pengikat. Ya, supaya orang hancur, supaya orang rusak mungkin ataupun terikat. Ada juga yang ditanam, dibuatkan boneka, ditanam. Ya. Nah, ini ada lagi buhul yang menggunakan benda-benda tajam, silet, jarum, beling, karter, seng, macam-macam yang benda-benda tajam yang sifatnya itu akan mencelakai apabila bisa masuk dalam tubuh seseorang. Bisa loh, nggak salah. Kalau pikir aja nggak mungkin nggak masuk. Ya. Saya pernah ingat juga, Bah. Bisa. Di Indonesia waktu itu ada, ini sempat masuk TV juga. Iya. Jadi ibu-ibu di perutnya tuh keluar kawat. Iya. Pernah tuh. Nah, itu. Pernah itu. Berarti itu santet, Bah? Itu santet. Keluar kawat. Iya, keluar kawat-kawat. Iya. Kan nggak masuk akal secara. Jadi bukan cuma itu doang, ada juga yang langsung muter darah. Terus sampai keluar pecahan beling. Ada juga pernah yang dari sini, dari Bengkulu ke sini dihantam sama 4 dukun. Jadi dukun 1 mungkin gak jebol, 2, 3, 4 sini udah payah. Terus kalau digosok gini nih, itu seperti jadi kulitnya sudah kayak koreng-koreng semua tubuhnya. Semua koreng-koreng semua tubuhnya. Sini gotong-gotong atau ke sini. Kalau digosok begini seperti hancuran ampas besi. Sampai sini ketika ini langsung ada reaksi, muntah sebelumnya celeng. Alhamdulillah langsung sehat, langsung jalan. Langsung Allah angkat penyakitnya. Nah, satu itu. Terus kalau sudah kena itu bahaya banget. Bahaya. Nggak mungkin orang berpikir logika, nggak mungkin barang ini bisa pindah. Kalau pakai akal, nggak mungkin. Pakai akal. Karena gini, oke kita pakai akal. Saya mau ngirim sesuatu ke abang. Abang nggak tahu saya mau ngirim sesuatu, tapi saya tahu alamat abang. Bisa kan? Oke, saya ke paket pengiriman. Kayak kurir. Kurir nyampe ke rumah abang. Abang nggak ngirim siapa ya? Terima sama abang. Secara akal nih. Yang ngirim siapa? Orang. Oke. Sekarang saya pakai media jin, media dukun. Dukun bernegosiasi dengan jin. Kalau boneka dan di dalam boneka ini sudah dikuasai jin, ditusuk boneka ini, jin ini akan merasakan sakit ini, di transfer sakitnya itu kepada tubuh korban. Jadi kurirnya siapa? Jin. Kurir siapa? Jin. Kalau manusia mengirim paket, kurirnya siapa? Kurirnya tukang kurir. Tukang kurir manusia. Nah, ini sama. Jin, secara akal kita main. Abang nggak punya duit. Saya tahu, abang nggak punya duit. Saya kan rekening abang, saya tahu. Saya transfer uang. Masuk. Kena. Iya, masuk. Saya mentransfer ke rekening abang menggunakan uang kertas atau dengan digit? Digital ya. Uangnya ditransfer dulu. Ke bank. Baru bank ke saya. Abang tahu buka ATM atau ke bank keluar duit. Keluar duit. Ataupun saya mengirim tidak menggunakan digit banking misalnya, langsung ke bank dengan uang. Tapi ditransfernya langsung itu juga. Uang yang terbang apa? Tanpa uang yang terbang? Uangnya nggak terbang. Kan? Tapi ada media perantaranya ini. Apa perantaranya? Sinyal, gelombang, listrik, sebagainya. Nah, begitu bersama ilmu hitam, ilmu putih. Dan kalau sudah menggunakan itu, menggunakan energi, menggunakan sinyal, dihantar. Perantaranya bubul, remote-nya segala macam untuk ditujukan. Siapa yang jin? Iya, jin. Betul nggak? Lampu nyala. Listriknya kelihatan nggak? Aliran listriknya kelihatan nggak? Enggak. Tapi bisa nyala ya? Iya. Nggak kelihatan. Nah itulah goib. Iya.
Jadi boleh kita bicara dengan ini, Iya. tapi setidaknya dengan ini. Karena sudah tertulis dalam Al-Quran, kemudian sampai kapanpun, ya sihir itu ada. Ada penanganan khusus, ada penanganan tidak khusus. Dokter sama, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Beda. Beda. Penanganannya beda. Karena orang dulu dukun itu tukang obatin. Dukun patah tulang, Iya. dukun sembur bayi orok tukang urut, betul nggak? Dukun lahir. Dukun lahiran, ya, Ya, spesialis. itu, spesialis. Tapi ada dukun yang ilmu hitam, dukun yang jelek, buat zolimin ada. Namanya sama-sama dukun. Iya. Nah, jadi gitu. Jadi perlu dikaji lagi. Kita boleh membenci sesuatu ketika orang benci, tapi kita jangan ikut-ikutan karena kita tidak paham dengan hal itu. Sehingga nanti kita akan terjerumus dengan sesuatu hal yang salah. Artinya apa? Hati kita jadi kotor juga, ikut-ikutan kotor. Sekarang, kamu berobat nggak? Misalnya, ikut-ikutan membenci orang itu. Berobat nggak? Kamu misalnya nggak berobat, kamu misalnya, kamu nggak berobat ke tempat itu, tapi kamu benci dengan orang itu. Iya. Kena juga ini. Kan juga kan? Iya. Padahal kamu nggak berobat, ikut-ikutan benci. Iya. Padahal kita suruh jaga hati Dosa, kita. jadi. Ini dosa. Bawa apa? Sujon jadi. Bawa susun. Iya. Orang yang susun matinya sul. Makanya kita jaga. Ya udah. Perbuatan lu ya perbuatan lu. Tapi udah kon, nanti saya jadi orang sampai melakukan hal seperti itu. Sehingga jangan sampai kita memukul rata. Praktis ini, pukul rata semua. Nggak begitu. Orang kesurupan karena sudah termakan hal yang nggak baik, dibawa ke dokter. Bukan pakai dokter. Sangkanya kejar, sangkanya ini dikasih buat penenang. Kalau penenang selesai kesurupan lagi, kesurupan ujung-ujungnya berbilang gila tuh orang. Tapi kalau dibawa orang tukang sembuh, dibawa orang-orang kampung yang bisa ngobatin secara hikmah, cuma doa ya sembuh. Iya. Nggak pakai obat. Iya. Beda jalur nggak? Beda. Ada jalur. Jadi ada penanganan yang memang khusus, ada penanganan yang khusus. Dokter juga sama, ada dokter khusus, ada dokter umum biasa. Jadi ya masing-masing punya cara, punya pendapat, masing-masing punya ini, punya persepsi yang begini, yang begini, nggak apa-apa. Kalau mau nggak terima aja. Itu wajar. Wajar. Manusiawi. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat manusiawi. Yang penting Abah tidak pernah mau mengotori hati Abah lah. Kalian menganggap Abah begini, seperti ini, ya silahkan aja. Kalian menganggap ini, ya silahkan aja. Yang nilai kita kan Allah. Manusia hanya sebatas, oh Allah begini, penilaian sendiri. Penilaian kita dengan penilaian Allah beda. Kita bisa menilai, tapi Allah juga punya penilaian khusus. Benar? Jadi jangan menilai satu sisi yang buruk, tapi sisi yang baik yang banyak hilang. Ya. 10 yang kebaikan, kalau satu rusak, 10 yang rusak. Benar nggak? Ya, jadi ya kalian aja, ikhtiar aja. Berobat mau kemana aja silahkan. Terus juga tanamkan hati yang penting jangan lepas dari Allah. Ya, lanjut lagi buhul, panjang nih. Tadi sampai mana buhulnya? Buhulnya tuh yang bentukannya diikat-ikat segala macam. Tadi sudah dengan yang tajam-tajam. Tajam-tajam. Ada lagi buhul yang menggunakan tanah, media tanah. Kalau yang ditaburin dibuat usaha ya Mas itu. Nah, saya itu pernah salah tuh satunya. ngalamin kayak gitu tuh. Salah satunya. Banyak saya nemuin cerita, bah di kantor saya, bah di warung saya, bah ini ada yang nebar tanah. Kalau orang bilang tanah pemuragan, tanah penghancur usaha. Jadi media tanah ini biasanya digunakan oleh orang yang melakukan sihir tersebut, diambil dari tanah yang banyak mengandung kemudaratan, banyak mengandung najis dan sebagainya. Dan juga ada tanah yang diambil memang dikhususkan dari tanah kuburan khusus. Ya, kalau tanah itu difungsinya ditebar, ketika di rumah orang yang dituju tidak akan betah di rumah, artinya orang tersebut akan diusir dari rumah tersebut, nggak betah di rumah tersebut. Supaya ngusir lah, supaya orang itu tidak di rumah itu. Awalnya akan panas, benturan, ribut, dan sebagainya, itu akan ada dampaknya. Dibikin orang itu nggak betah di rumah itulah, supaya pergi dari rumah itu. Satu, kalau untuk perusahaan biasanya dibikin hancur perusahaannya. Kalau untuk usaha itu lama-lama juga tadinya rame, konsumennya lama-lama sepi, habis sampai
mungkin ya nggak ada pembelinya. Karena orang berpikir namanya seperti kuburan kan, siapa yang mau tempat kuburan? Seperti itu. Sampai kadang-kadang terkontaminasi kepada makanannya. Makanannya terlalu basi, makanannya terlalu asem lah, nggak enak kalau gitu. Padahal makanannya sebelah semua. Nah itu. Jadi saatnya ada tadi, itu olahraga ya, awal, jarum dan sebagainya, tamat, ya, juga pakaian itu bagian dari sarana media untuk melancarkan kesyirikan, kezaliman, gitu. Dahsyat ya. Punten Mbak, berarti kan itu kan semua ya sesuatu yang sebenarnya teman-teman juga udah pernah sebagian ya mengalami, pasti, entah ya tadi saudaranya atau keluarganya gitu. Nah ini gimana Bah kalau misalkan kayak saya juga nih kan buat pelajaran saya juga menyingkapinya tuh Bah, misalkan orang kayak pernah kayak saya juga pernah kayak mengalami saya juga rumahnya juga kehilangan juga uangnya ada karena tuyul, itu menyingkapinya gimana? Kemudian juga kalau misalkan teman-teman atau saya sendiri ada juga kerabat yang kena santet, itu gimana tuh buat menyingkapi apa ya? Kita harus ngapain dulu gitu? Gitu. Ya, pertama kalau kita keluar rumah maupun masuk dalam rumah, jangan lupa ketika ini kita jangan lepas dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, terus masuk dengan surah Al-Ikhlas. Keluar rumah bisa dengan tambahkan dengan surah ayat kursi supaya jadi pengunci, penjaga di rumah tersebut. Kita minta kepada Allah tentunya. Bukan pada-pada, kita minta kepada Allah supaya minta perlindungan. Terus kalau mau tidur baca 3 kul biasanya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas, ataupun tambahkan ayat kursi terus surah-surah yang lain. Kalau siang mungkin bisa al-masurah. Ya, jangan surat pagi, siang, sore, malam. Terus biasanya Abah suka dengan jamaah nih suka ingatkan kalau bisa baca surah Al-Nasrah. Ya. 9 kali pada sholat supaya insya Allah Allah lindungi nih pelihara kita, baik bukan cuma secara gaib saja maupun secara duniawinya, supaya jauh dari kefakiran, kesusahan, kesulitan, kemiskinan, maupun dijauhkan dari segala bahala, wabah. Itu yang paling penting adalah kita jangan lepas dari zikir. Mau lagi di kamar mandi, zikir dalam hati, mau di luar, zikir. Karena kita kan nggak tahu ketika kita jalan Allah cabut nyawa kita, tapi hati kita nggak lepas sama Allah, ya insya Allah menjadi jalannya kita, tujuannya kita menjadi penolong kita juga nanti. Wafatnya husnul khotimah karena lisan kita nggak lepas. Terus prasangka baik aja mau orang, usul-usul aja buat tenang. Karena gini, sifatnya orang yang gampang sekali kena teror begitu. Pertama biasanya orang akan melancarkan dulu dengan ancaman-ancaman biasanya. Baik secara lisan, surat kaleng, ataupun dengan WA dan sebagainya, kadang-kadang seperti itu. Sehingga mendoktrin orang tersebut, si target menjadi takut. Nah, dari ketakutan itu, dari was-was itulah gampang sekali orang kena. Makanya dibawain aja, dibawa tenang aja. Yakin Allah menjadi penolong kita. Gitu. Yakin Allah menjadi penolong dan pelindung kita. Gitu. Terus bagaimana kalau sudah berobat masih sakit aja? Ya, harus yakin dong dengan Allah, bukan yakin dengan yang ngobatin. Harus yakin dengan Allah, dengan apa yang diikhtiarkan, dengan diusahakan, minta kesembuhan sama Allah. Bikin. Bener gak? Apa kita menuntut Allah? Enggak. Tapi kita hanya meminta, bukan menuntut, kita meminta. Ya Allah, awalnya saya sehat, dan saya sehat. Kalau emang ini perbuatan makhlukmu yang nyata maupun yang gaib, artinya perbuatan manusia atau jin atau syaitan yang mengganggu saya dan keluarga saya, tolong ya Allah bebaskan saya dari ikatan belenggu mereka. Sehatkan saya walafiat lahir batin saya dan keluarga saya, selamatkan saya ya Allah. Saya yakin semua nyawa, semua rezeki, semua dalam genggaman-Mu ya Allah. Gitu. Bukan dalam genggaman fulan bin fulan, bukan. Berarti secara memaknai hidup ini ujian berarti. Ya. Meskipun orang jahat, nanti orang secara korban berarti itu ujian.
ujian berarti ya kamu. Oh, berarti balik lagi kita harus mengimani. Harus pengiman. Kalau pakai akal semua pasti ada batasannya. Tapi kalau pakai iman, pakai ini semua akan menerima. Makanya ada tersurat, ada tersirat. Tersurat mah gampang dibaca, gampang nih. Tapi kalau tersirat itu susah. Menerjemahkannya perlu orang-orang khusus yang menerjemahkan. Gitu. Ranah dengan akal, ranah dengan gaib nggak bisa ketemu seperti minyak dan air. Nggak bisa digabung-gabungin. Tadi saya bilang ahli matematika ya sama ahli matematika lawannya, ahli agama belum ahli agama, ahli surat ya belum surat, nggak bisa adu ini dengan adu ini, nggak bisa kebentuk, nggak bisa ketemu. Secara keilmuannya berbeda. Beda, nggak akan ketemu. Dan sama yang memiliki ilmu secara itu adabnya juga harus. Kan diajarin tinggi mana, lebih utamakan ilmu ke adab. Adab dong. Ya berarti menyikapinya nih di adab masing-masing nih, sebelum ngomong kita ngaca dulu gitu. Kan? Jadi harus bercermin dulu lah. Gitu. Sehingga tidak berimbas kepada yang lain. Kita lindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita kalau sudah berkeluarga, orang tua kita yang paling penting, paling utama itu yang harus dijaga. Karena di luar ini kita tidak bisa pukul rata orang semua baik dan tidak bisa apa ya bilangnya, dikontrol semua, nggak bisa. Kehendak hidup sebenarnya. Nggak bisa kita pukul rata semua orang baik, nggak bisa. Dan juga kita nggak bisa pukul rata semua orang jahat. Iya balik lagi harus husnuzon. Ya gitu teman-teman, ngomongin ngalor tidur dari tuyul sampai buhul santet. Nyambung lagi solusi ini ngomongnya. Intinya negara kita ini negara yang memang dari dulu sampai sekarang dan datang memang negara kerajaan dari dulu. Zaman kerajaan Majapahit, Mataram, Pajajaran, terus Kutai, mana lagi di daerah Nusantara. Ini negara-negara yang orang-orang sakti semua Indonesia. Nggak ada yang nggak sakti, orang hebat semua. Jadi hargai warisan leluhur, hormati tradisi leluhur, dan yang masih melestarikan keilmuan-keilmuan leluhur, salut Istiqomah. Karena menjaga amanah dari leluhur, tradisi budayanya dijaga. Jangan sampai orang negara asing aja mau belajar kok. Sama kita belajar gamelan, belajar wayang kulit. Justru yang orang sini nggak mau belajar. Kita belajar reog, belajar macem-macem, belajar sampai mau belajar debus dan sebagainya. Kan masya Allah, berarti budaya kita yang memang harus dijaga, dilestarikan, dan harus benar-benar ya dipelihara lah, dihargai gitu, bukan buat ini. Oke, makasih sudah menyaksikan tayangan Abah. Mohon maaf kalau perkataan Abah nggak sesuai, ataupun mungkin perkataan Abah nggak enak didengar, ataupun perkataan Abah, wah gue buktiin lo ini udah amat. Abah mau orangnya gitu, seperti gitu ya. Yang penting apa yang saya jalankan ini mudah-mudahan bermanfaat, karena saya juga banyak yang harus diinin kan, keluarga Abah, saudara, tetangga, yatim, fukara, masakin, dan jalan-jalan gitu. Teman-teman, jadi mungkin ada beberapa teman-teman, wah Abah berobatnya kalau dunia mahal, mungkin. Wah Abah biaya tarifnya mahal ini. Saya bukan pegawai negeri, saya bukan anak perusahaan, atau saya bukan orang yang punya bos yang digaji bulanan. Justru saya melalui tenaga saya menghidupi banyak orang. Otomatis kalau orang mengundang saya, kalau siap dengan administrasinya, kalau misalnya ke daerah sering banyak dah Abah, ke Jawa Tengah, jauh-jauh, Jawa Timur, terus sampai nyebrang ke Ternate, ke Sulawesi, ke Aceh, ke Sumatera, ke beberapa daerah. Abah udah dari mana? Operasionalnya. Kalau yang sakit mau ngundang Abah mau biayain, pas datang sini nggak apa-apa.
Tapi kalau nggak ada nggak ada biayanya, nggak bisa di jamban dan nggak dicakup dengan biayanya, ya udah Pak Abah bantu doa ada di sini, kesembuhan atau pengobatan jarak jauh seperti itu. Jadi ya kembalikan lagi lah, masing-masing punya hati masing-masing, punya niatan masing-masing kayak gitu. Jadi dan sekarang kalau emang mau berobat di Abah nih, datang aja, seikhlasnya. Jadi boleh langsung datang aja, seikhlasnya, seridhonya kita terima, nggak ada tarif ini nggak ada. Insyaallah. Kemarin tuh memang ada administrasinya 39.000 datang ke sini, tapi tidak jadi ukuran. Banyak juga yang datang, bahasa nggak punya uang, ya udah kalau apa, pulang. Itu, bah saya nggak ada uang, ya nggak apa-apa, bah ada segini ya silahkan aja, yang penting ikhlas dulu bang. Gitu. Jangan sampai nanti udah diobatin begini-gini kalau semua nuntut Abah. Kok dituntut ya? Padahal diobatin dan dia nggak tahu resikonya. Resikonya parah itu. Mudah-mudahan dikasih sehat afiat. Amin. Lahir batin. Kalau memang Allah berkenan saya masih bantu-bantu orang yang membutuhkan, ya alhamdulillah. Kalau memang tidak, ya Abah tetap ikhtiar karena ada orang-orang yang di belakang Abah yang harus Abah nafkahi. Gitu. Kalau orang datang mau ikhtiar, ya bantu. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Abah nggak mau maksa. Gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan sisi baiknya diambil, cerita-cerita tadi, ilmu-ilmu tadi diambil yang baik, yang nggak baik keluar dari perkataan Abah yang nggak sopan, yang nggak baik, menyindir dan sebagainya. Abah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin pernah berobat sama Abah ataupun pernah suatu dan lain sama Abah, dengan sikap Abah ataupun dengan apa yang sudah Abah lakukan dalam ikhtiarnya, sudah semaksimal mungkin ya. Yang sembuh alhamdulillah, yang masih proses penyembuhan juga mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, dan mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan tayangan Abah. Jangan lupa like, subscribe, komen, bantu share juga. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.